Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua yang terhormat Ibu dosen dan teman-teman yang saya banggakan. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kesehatan dan kesempatan kepada kita semua sehingga kita dapat mengikuti perkuliahan di pagi hari ini. Salawat dan salam tak lupa pula kita hadiahkan kepada Rasulullah SAW yang insya Allah dan dengan salawat kita lantunkan kita dapat syafaat di yaumul akhir. Amin ya rabbal alamin. Kenalkan, saya Desi Ratna Sari selaku moderator dari kelompok 2 yang akan memimpin jalannya diskusi pagi hari ini. Dan adapun teman saya yang beranggotakan Nurul Syafitri, Apriyadi, dan Yunus Dirham. Kami akan mempresentasikan mengenai materi permasalahan pokok pendidikan dan penanggulangannya. Selanjutnya adalah pemaparan materi yang akan dibawakan oleh pemateri pertama, yaitu Nurul Syafitri. Kepada Nurul Syafitri, saya persilakan. Perkenalkan, nama saya Nurul Syafitri yang akan membawakan materi pertama, yaitu permasalahan pokok pendidikan. Sistem pendidikan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari kehidupan sosial budaya dan masyarakat sebagai suprasistem. Pembangunan sistem pendidikan tidak mempunyai arti apa-apa jika tidak sinkron dengan pembangunan nasional. Kaitan yang erat antara bidang pendidikan sebagai sistem dengan sistem sosial budaya sebagai suprasistem tersebut, di mana sistem pendidikan menjadi bagiannya, menciptakan kondisi sedemikian rupa sehingga permasalahan intern sistem pendidikan itu menjadi sangat kompleks. Artinya, suatu permasalahan intern dalam sistem pendidikan selalu ada kaitannya dengan masalah-masalah di luar sistem pendidikan itu sendiri. Misalnya, masalah mutu hasil belajar suatu sekolah tidak dapat dilepaskan dari kondisi sosial budaya dan ekonomi masyarakat di sekitarnya. Dari mana murid-murid sekolah tersebut berasal, serta masih banyak lagi faktor-faktor lainnya di luar sistem persekolahan yang berkaitan dengan mutu hasil belajar tersebut. Selanjutnya pemateri kedua, yaitu Apriyadi. Waktu dan tempat saya persilakan. Perkenalkan, nama saya Apriyadi. Baik, saya akan melanjutkan sedikit materi yang dibacakan oleh rekan saya tadi. Berdasarkan kenyataan tersebut, maka penanggulangan masalah pendidikan juga sangat kompleks, menyangkut banyak komponen dan melibatkan banyak pihak. Pada dasarnya ada dua masalah pokok yang dihadapi oleh dunia pendidikan di tanah air kita ini, yaitu A. Bagaimana semua warga negara dapat menikmati kesempatan pendidikan. B. Bagaimana pendidikan dapat membekali peserta didik dengan keterampilan kerja yang matang untuk dapat terjun ke dalam kancah kehidupan masyarakat. Yang pertama mengenai masalah pemerataan dan kedua adalah masalah mutu, relevansi dan juga efisiensi pendidikan. Kemudian pemateri ketiga, yaitu saya sendiri. Nomor 2, penanggulangan masalah pendidikan pengaruh ke 4 faktor yang telah dikemukakan terlebih dahulu. Secara umum ada 4. Yang pertama, pendidikan harus senantiasa diperbaharui atau direnovasi sesuai dengan perkembangan yang terjadi di luar bidang pendidikan itu sendiri. Misalnya, kurikulum harus difleksibel jika perlu diperbarui. Kurikulum jangan mengakibatkan para pelakunya, siswa atau anak didik, selalu tertinggal dibanding dengan kemajuan iptek di luar dunia pendidikan tersebut. 2. Pendidikan bersama bidang terkait berusaha menahan laju pertumbuhan penduduk atau pendidikan harus mencari sistem baru yang dapat melayani semua orang yang memerlukan pendidikan. Nomor 3, aspirasi masyarakat terhadap pendidikan didukung dan didorong terus agar lebih meningkat lagi. 4. Sistem pendidikan meningkatkan peran atau fungsinya sebagai pengembangan kebudayaan di seluruh pelosok tanah air. Kemudian pemateri keempat, yaitu Yunus Dirham. Waktu dan tempat saya persilakan. Perkenalkan, nama saya Yunus Dirham. Saya akan membawakan materi terakhir, yaitu jenis permasalahan pokok pendidikan. Yang pertama, masalah pemerataan pendidikan. Masalah pemerataan pendidikan adalah persoalan bagaimana sistem pendidikan dapat menyediakan kesempatan yang seluas-luasnya kepada seluruh warga negara untuk memperoleh pendidikan, sehingga pendidikan itu menjadi wahana bagi pembangunan sumber daya manusia
untuk penunjang pembangunan. Yang kedua, masalah mutu pendidikan. Masalah mutu pendidikan di sini adalah permasalahan jika hasil pendidikan belum mencapai taraf seperti yang diharapkan. Yang ketiga, masalah efisiensi pendidikan. Masalah efisiensi pendidikan di sini mempersoalkan bagaimana suatu sistem pendidikan mendayagunakan sumber daya yang ada untuk mencapai tujuan pendidikan. Yang keempat, masalah relevansi pendidikan. Masalah relevansi pendidikan di sini telah dijelaskan bahwa tugas pendidikan ialah menyiapkan sumber daya manusia untuk pembangunan. Masalah relevansi pendidikan mencakup sejauh mana sistem pendidikan dapat menghasilkan luaran yang sesuai dengan kebutuhan pembangunan, yaitu masalah-masalah seperti yang digambarkan dalam rumusan tujuan pendidikan nasional. Baiklah, itulah tadi pemaparan materi dari kelompok kami. Kemudian sesi tanya jawab akan dilanjutkan di grup WA. Dan berakhir pula lah presentasi kami pada hari ini. Jika ada kesalahan kata mohon dimaafkan. Seakhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.